Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zian Alfiana dengan NIM 20113113141. Pada video kali ini, saya akan memenuhi mata kuliah Nutrikat dengan dosen pengampu Ibu Unzia Khotijah MGZ, Fakultas Kesehatan Institut Kesehatan dan Bisnis Surabaya. Kali ini saya akan membahas studi kasus preoperasi dengan kasus yaitu Ini anak usia 62 tahun, pasien ruang kelas 3 dengan tinggi badan 145 cm, berat badannya yaitu 45 kilo, merupakan seorang pedagang makanan di pasar. 6 bulan lalu, pasien merasa kaku di perut, 2 bulan lalu dirasakan adanya benjolan di perut sebelah kanan. Sehari sebelum MRS, pasien muntah sebanyak 7 kali dan ada gumpalan berwarna hitam seperti petis, BAB tidak ada gangguan atau tampak darah dan bindir. Pasien menderita penyakit MAS sejak usia muda. Untuk diagnosis bedanya yaitu maligna kolon transversum di preoperasi. Untuk pemeriksaan fisik yaitu KUCM abdomen flat suhu 36 derajat Celcius, nadi 80 kali per menit, buang air kecilnya yang lancar. Untuk pemeriksaan lab leukosit 8.500 milimeter kubik, untuk HB-nya 10 gram per dl, PCV 37, UL, trombosit 511.000 UL, albumin 2,6 gram per dl, GDS 100 milimeter per desiliter, ureum 22,8 mg per dl, kreatin 0,7 mg per dl, SGOT 15 mU per ml, SGPT 6 mU per ml. Untuk serologi CA 67,2 mg per ml, elektrolit Na 135 mm kubik per L, K 4,68 mmol per L, Cl 97 mm kubik per L. Pemeriksaan penunjang yaitu USG, suspi, calon ascendens, hasil BNO dan kolon inlog, suspi maligna kolon transversum, DEKG ditemukan RBBB, kompleks EC, patolusia, DD, gangguan elektronik, lewat nutrisi dahulu atau di rumah. Dalam 6 bulan terakhir, nafsu makan pasien menurun, frekuensi makanan 2-3 kali per hari. Makanan yang sering dikonsumsi pasien adalah ikan, telur, tahu, tempe digoreng, sayur bayam, wortel, labu siam, pepaya, pisang. Pasien mengonsumsi teh tiap hari dan kadang minum susu segar. Hasil recall selama MRS yaitu 1.532 kilokalori, protein 45 gram, lemak 81 gram, dan karbohidrat 182 gram. Selanjutnya yaitu nutrition care process, ada identitas pasien, yaitu namanya Niana, usia 62 tahun, berat badannya 45 kilo, tinggi badan 145 cm, pekerjaan pedagang makanan di pasar, keluhan 6 bulan lalu, pasien merasa kaku di perut, 2 bulan lalu dirasakan adanya benjolan di perut sebelah kanan, ada gumpalan berwarna hitam seperti petis. Dalam 6 bulan terakhir, nafsu makan pasien menurun. Diagnosisnya itu diagnosis bedah maligna kolon transversum di preoperasi. Selanjutnya yaitu masuk dengan asesmen. Untuk antropometrinya yaitu berat badan 45 kilo, tinggi badannya 145 cm. Untuk BBI, tinggi badan dikurangi 100 dikurangi 10%, yaitu 145 dikurangi 100 dikurangi 10%, hasilnya 40,5 kg. Untuk IMT yaitu berat badan per tinggi badan pangkat 2, yaitu hasilnya 21,4, yaitu hasil untuk status gizinya yaitu normal. Untuk data fisik dan klinis yaitu KUCM composite test, abdomen flat, suhu 36 derajat Celcius, nadi 80 kali per menit, untuk buang air kecilnya lancar. Untuk dietary historinya yaitu energi 1.532 kilokalori, untuk proteinnya 45 gram, lemaknya 81 gram, karbohidrat 182 gram. Untuk AMP perempuan yaitu 665 ditambah 9,6 dikali berat badan ditambah 1,8 dikali tinggi badan dikurangi 4,7 dikali usia, yaitu hasilnya 1056,6 kilokalori. Untuk T-nya yaitu AMB dikali FA dikali FS, yaitu 1056,6 dikali 1,2, untuk FA-nya dikali 1,4, untuk FS-nya hasilnya 1775,08 kilokalori. Selanjutnya yaitu biokimia. Untuk pemeriksaan laboratorium yaitu leukosit 8.500, nilai normalnya
3.500 sampai 10.500 milimeter kubik, hasilnya yaitu normal. Untuk HB-nya 10 gram per dl, nilai normalnya 12 sampai 16 gram per dl, yaitu keterangannya rendah. Untuk PCP-nya yaitu 37,4 UL, nilai normalnya 34,9 sampai 445, keterangannya normal. Untuk trombositnya yaitu tinggi, albumin rendah. Untuk GDS-nya 100 gram yaitu keterangannya normal. Untuk ureum normal, untuk kreatin normal, untuk SGOT yaitu normal, untuk SGPT-nya rendah. Selanjutnya pemeriksaan serologi. Untuk pemeriksaan serologi pada CA nilainya 67,2 yaitu tinggi, untuk NA 135 yaitu normal, untuk K 4,68 yaitu normal, untuk CL 97 mikrokubik yaitu normal. Selanjutnya yaitu energi kebutuhan untuk pagi yaitu 25% dikali TEE. TEE hasilnya 443,77 kilokalori. Untuk selingan pagi 10% dikali TEE sama dengan hasilnya 177,5 kilokalori. Untuk siangnya yaitu 30% dikali TEE-nya hasilnya 532,52 kilokalori. Untuk selingan sore yaitu 10% dikali TEE hasilnya 177,5 kilokalori. Untuk malamnya yaitu 25% dikali TEE-nya hasilnya 443,77 kilokalori. Untuk perhitungan makronutrien, untuk karbohidrat 55% dikali kebutuhan dibagi 4 hasilnya yaitu 244,07 gram. Untuk proteinnya yaitu 25% dikali kebutuhan dibagi 4 hasilnya yaitu 110,94 gram. Untuk lemaknya sendiri yaitu 20% dikali kebutuhan dibagi 9. Hasilnya yaitu 39,44 gram. Untuk tingkat konsumsi yaitu energinya yaitu 86%, hasilnya defisit ringan. Untuk karbohidratnya hasilnya 74%, hasilnya defisit sedang. Untuk lemaknya 205% yaitu kelebihan. Untuk proteinnya 40% yaitu defisit berat. Selanjutnya yaitu diagnosa. Pada NI 2.1 yaitu asupan oral tidak adekuat berkaitan dengan nafsu makan pasien yang berkurang, ditandai dengan persendikan konsumsi energi, karbohidrat, dan protein defisit. Untuk NI 5.6.2 yaitu asupan lemak berlebih berkaitan dengan asupan lemak yang berlebihan dari kebutuhan, ditandai tingkat konsumsi lemak kelebihan. Untuk NC.1.4 yaitu gangguan fungsi gastrointestinal yaitu berkaitan dengan adanya rasa kaku di perut dan benjolan di perut sebelah kanan, ditandai dengan pasien muntah sebanyak 7 kali dan ada gumpalan berwarna hitam seperti betis. Untuk NC2.2 yaitu perubahan data lab terkait masalah gizi atau albumin berkaitan dengan kadar albumin dalam pasien rendah yaitu 2,6 gram per dl, ditandai dengan persendikan konsumsi protein yaitu defisit berat. Selanjutnya yaitu NC2.2 yaitu perubahan data lab berkaitan dengan permasalahan gizi HB berkaitan dengan HB pasien rendah yaitu 10 GDL, ditandai dengan persendikan konsumsi protein defisit berat. Untuk NP1.7 pemilihan makanan yang salah berkaitan dengan konsumsi pola makan yang beragam, ditandai dengan konsumsi pasien kurang karbohidrat. Contohnya yang biasa dikonsumsi pasien adalah ikan, telur, tahu, tempe digoreng, sayur bayam, wortel, labu siam, pepaya, pisang, minuman, teh tiap hari. Selanjutnya yaitu ada intervensi. Pada ND.1 yaitu pemberian syarat diet prabedah saluran cerna, diberikan diet sisa rendah selama 4-5 hari dengan tahapan hari pertama, hari keempat sebelum pembedahan diberikan makanan lunak, hari ketiga sebelum pembedahan diberikan makanan saring, hari kedua dan ke-1 sebelum pembedahan diberikan formula enteral sisa rendah. Untuk tujuan dietnya yaitu mengusahakan status gizi pasien tetap normal atau optimal pada saat pembedahan, tersedia cadangan untuk mengatasi stres, dibutuhkan untuk penyembuhan luka lebih cepat. Untuk syarat dietnya yaitu energi pasien dengan status gizi kurang diberikan 40-45 kilokalori per
kilogram berat badan pasien dengan status gizi normal sesuai dengan kebutuhan, sedangkan pasien dengan status gizi lebih dikurangi 10-25% dari kebutuhan normal. Untuk faktor stres disesuaikan dengan penyakit tertentu pada pasien. Protein pasien dengan status gizi kurang, anemia diberikan 1,5-2 gram per kilo berat badan, sedangkan pasien dengan status gizi normal atau lebih diberikan 0,8-1 gram per kilogram berat badan. Lemak diberikan 15-25% dari kebutuhan, karbohidrat diberikan sisa dari kebutuhan, vitamin dan mineral diberikan cukup sesuai dengan kebutuhan. Bila terjadi defisiensi, vitamin yang diberikan diutamakan vitamin B, C, dan K. Diberikan makanan yang rendah sisa untuk mudah pembersihan dalam saluran cerna. Kebutuhan energi, protein, lemak, dan karbohidrat tetap disesuaikan dengan keadaan penyakit pasien. Untuk bahan makanan yang dianjurkan yaitu sumber karbohidrat, beras dibubur, saring atau dihaluskan di blender, roti panggang atau dibubur, krikes, biskuit, tepung-tepungan seperti tepung beras, maizena, sagu, kue, havermont dibubur atau dibuat puding, gula pasir, gula merah, gula aren, dan sirup. Sumber proteinnya yaitu daging, ayam, dan ikan tanpa duri, digiling, dihaluskan, direbus atau setengah masak, atau dicampur dalam makanan atau minuman, susu, dan yogurt. Untuk sumber proteinnya yaitu sumber protein nabati ada tempe, tahu digiling, kacang hijau disaring atau dihaluskan, dan susu kedelai. Untuk bumbunya yaitu bumbu yang tidak tajam dalam jumlah terbatas seperti garam dan kecap. Untuk sayuran yaitu tempe dan tahu digiling, kacang hijau disaring atau dihaluskan, dan susu kedelai. Untuk buah-buahan yaitu buah yang tidak memiliki serat disaring banyak serat, disaring atau dibuat jus atau dihaluskan seperti pepaya, semangka, melon, pisang, dan jeruk. Minuman yaitu teh encer, kopi encer, coklat dalam jumlah terbatas. Bahan makanan yang tidak dianjurkan sumber karbohidratnya yaitu beras ketan, jagung, centel, ubi talas, singkong. Sumber protein hewani yaitu daging dan ayam berlemak, daging ayam, ikan, dan telur digoreng, daging diawetkan seperti dendeng, diasap, ikan diawetkan seperti dendeng dan diasap, ikan banyak duri seperti bandeng, mujair, mas, dan selar. Untuk sumber protein nabati, kacang-kacangan hasil olahan seperti tempe dan tahu digoreng. Untuk sayuran, sayur mentah, sayur yang menimbulkan gas seperti lobak, kol, sawi. Sayuran yang banyak serat yaitu daun singkong, nangka muda, dan keluwi. Buah-buahan yang banyak serat dan atau menimbulkan gas seperti nangka, durian, kedondong, dan nanas. Untuk bumbunya yaitu bumbu yang tajam seperti cabai dan merica. Untuk minuman yang mengandung alkohol seperti bir, whisky, minuman yang mengandung soda seperti air soda, minuman botol ringan atau soft drink. Selanjutnya yaitu NE.1 yaitu penerapan edukasi gizi, memberikan anjuran serta melatih pasien agar pemahaman dan keterampilan pasien meningkat. Untuk syarat edukasinya yaitu materi yang akan diberikan sesuai dengan kebutuhan penyakit atau pasien. Penjelasan materi edukasi jelas dan mudah untuk dipahami. Materi edukasi disesuaikan dengan tingkat pemahaman dan kemampuan pasien dengan cara atau tindakannya. Selanjutnya yaitu monitoring evaluasi untuk indikator biokimia. Evaluasinya yaitu nilai laboratorium, Hb, trombosit, albumin, SGPT, dan GH menjadi normal. Pelaksananya per minggu untuk asupan membandingkan asupan setiap hari dengan kebutuhan. Pelaksananya setiap hari untuk pemilihan jenis makanan, membandingkan makanan yang dikonsumsi dengan makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan untuk pelaksanaannya setiap hari. Selanjutnya, untuk menu dietnya yaitu untuk makan pagi, saya memberikan bubur sumsum 1 mangkok 185 gram, telur setengah matang 1 buah 60 gram, susunya 1 gelas 200 ml. Untuk bubur kacang hijaunya 1 mangkok 200 gram, jus melonnya 1 gelas 200 ml, bubur tepung jagung 1 mangkok 150 gram, ikan sarden 1 potong 70 gram, semur tahu 1 potong 70 gram, sayur dan singkong 2 sayur dan daun singkong 2 sendok makan, 30 gram, teh manis 1 gelas 200 ml. Untuk selingan sorenya yaitu saya berikan jus alpukat 1 gelas 165 ml. Untuk makan malamnya saya berikan bubur tepung beras 1 mangkok 150 gram. Untuk pepes ikannya dihaluskan 1 ekor kecil 100 gram, pepes tahunya 1 buah yaitu 40 gram, sayur kangkung 2 sendok makan 30 gram, jeruk peras 1 gelas yaitu
200 ml untuk total kalori menu sehari yaitu 1512,3 kilokalori. Berikut adalah contoh leaflet yang saya buat. Untuk kasus selanjutnya yaitu saya membahas studi kasus post operasi dengan kasus yaitu Nyi Lili usia 26 tahun, pasien enteral feeding, ruang kelas 1, tinggi badan 160 cm, berat badannya 40 kg, MRS 10, dan keluhan mulas, kadang-kadang kram, berlangsung terus-menerus. Pasien juga muntah setiap kali makan atau minum, tidak bisa flatus atau kentut, sulit BAP dan BAK. Diagnosis pasien yaitu ileus obstruksi, pasien menjalani operasi laboratorium 4 tahun yang lalu karena radang usus dan usus buntu. Tindakan pembedahan 8 hari yang lalu. Untuk diagnosis bedanya yaitu post operasi laparotomi ex ileus obstruksi ekstrens. Saat ini diberikan nutrien 3 kali per hari per tiap kali minum dan KAEN. Hasil kornya yaitu untuk energinya 2000 kilokalori, proteinnya 77 gram, lemaknya 60 gram, dan karbohidratnya 201 gram. Nafsu makan pasien baik, tidak mempunyai alergi makanan. Pasien juga sering mengonsumsi telur, ikan laut, tempe digoreng, bayam, sawi, wortel, labu siam, pisang, semangka, teh manis, dan suka makanan yang digoreng dan bersantan. Pasien juga jarang mengonsumsi daging, sapi atau ayam, sayuran atau buah serat kasar hampir tidak dikonsumsi kecuali buah dan sayur yang disegarkan. Untuk pemeriksaan fisik yaitu HUCM, suhunya 37 derajat Celcius, nadinya 80 kali per menit. Untuk tekanan darah yaitu 120 per 70 mmHg, muntah, bisa buang air kecil, dan BAB tadi jarang. Untuk pemeriksaan lab HB 10,2 GR per DL, leukosit 7200 mm, trombositnya 182.000 mm, MCP-nya 85 UM, MCH 28,5 pg, MCHC 33,4 gram per DL, albumin 3,5 gram per DL, Na 135 mm kubik, K3 K yaitu 3,1 mm kubik, Cl 104 mm kubik. Selanjutnya yaitu nutrien care proses, yaitu untuk identitas pasien yaitu namanya Nyi Lili, usianya 26 tahun, berat badannya 40 kilo, tinggi badan 160 cm, keluhan perut mulas, kadang-kadang kram, berlangsung terus-menerus sejak 1 hari sebelum MRS. Pasien juga muntah setiap kali makan atau minum, tidak bisa flatus atau kentut, sulit buang air besar dan buang air kecil. Keluhannya yaitu MRS 10 hari yang lalu dengan diagnosis bedah post operasi laboratorium ex ileus obstructum ekstrens. Untuk asesmennya yaitu antropometrinya berat badan 40 kg, tinggi badannya 160 cm, untuk BBI-nya yaitu 54 kg, untuk IMT-nya berat badan per tinggi badan hasilnya 15,62, yaitu untuk status gizinya underweight. Untuk data fisik dan klinis, UCM normal, suhu 30 derajat Celcius normal, nadi 80 kali per menit normal, tekanan darah 120 per 70 mm kubik normal, muntah, bisa buang air kecil dan buang air besar, tapi jarang. Untuk dietary history-nya yaitu energinya 2000 kilokalori, protein 77 gram, lemaknya 60 gram, karbohidrat 201 gram. Untuk AMP perempuan yaitu hasilnya 1339,2 kilokalori. Untuk TE-nya yaitu AMP kali FA dikali Fs yaitu 1339,2 dikali 1,2 dikali 1,5, hasilnya yaitu 2410,56 kilokalori. Selanjutnya yaitu biokimia. Untuk indikatornya HB-nya 10,2 G per DL. Untuk keterangannya rendah, untuk leukositnya normal, trombositnya normal, NCV-nya normal, NCH-nya normal, MCHC-nya normal, albumin rendah, Na normal,
medium, normal, CA untuk keterangannya normal. Selanjutnya yaitu energi kebutuhan untuk pagi yaitu hasilnya 602,64 kilokalori, untuk selingan pagi yaitu 241,05 kilokalori, untuk siangnya yaitu 723,16 kilokalori, untuk selingan sore yaitu 241,05 kilokalori, untuk malam yaitu 602,64 kilokalori. Selanjutnya yaitu perhitungan makronutrien. Untuk karbohidratnya 50% dikali kebutuhan dibagi 4 yaitu hasilnya 331,45 gram. Untuk proteinnya 25% dikali kebutuhan dibagi 4 hasilnya 150,66 gram. Untuk lemaknya 20% dikali kebutuhan dibagi 9 yaitu hasilnya 53,56 gram. Selanjutnya yaitu tingkat konsumsi. Untuk energinya yaitu 82% defisit ringan, untuk karbohidratnya 60% defisit berat, untuk lemaknya 112 yaitu normal, untuk proteinnya 63% yaitu defisit berat. Untuk diagnosa yaitu NI 2.1, asupan oral tidak adekuat berkaitan dengan pasien yang muntah setiap kali makan atau minum, ditandai dengan IMT pasien yang kurang karena pasien sering mual dan muntah. NI 3.1, asupan cairan tidak adekuat berkaitan dengan pasien jarang minum air putih tetapi sering minum teh manis, ditandai dengan pasien sulit atau jarang buang air kecil. Untuk NI 5.8.5, asupan serat tidak adekuat berkaitan dengan pasien jarang mengonsumsi sayuran atau buah berserat kasar, ditandai dengan pasien sulit buang air besar. NC 1.4 yaitu perubahan fungsi gastrointestinal berkaitan dengan perut pasien mulas dan kadang-kadang kram berlangsung terus-menerus, ditandai dengan persen tingkat konsumsi pasien energi, karbohidrat, dan protein defisit. Untuk NC 2.2 yaitu perubahan data lab permasalahan gizi berkaitan kebiasaan pasien yang jarang mengonsumsi daging sapi atau ayam, ditandai dengan HB lab HB yaitu 10,2 gram per DL. Untuk NC 2.2 yaitu perubahan data lab terkait permasalahan gizi atau albumin berkaitan dengan kadar albumin dalam pasien rendah yaitu 3,5 gram per DL, ditandai persen dan konsumsi protein defisit berat. Untuk NC 3.1 berat badan kurang ditandai dengan berat badan pasien ditandai dengan IMT sebesar 15,62 kg atau underweight. Untuk NB 1.7 yaitu pemberian makanan yang salah berkaitan dengan pola konsumsi pasien, ditandai pasien sering mengonsumsi teh manis dan suka makanan digoreng dan bersantan. Pasien juga daging sapi atau ayam dan sayuran atau buah berserat kasar. Selanjutnya yaitu intervensi. Untuk ND.1 yaitu pemberian salah diet, jenis dietnya diet Pesca-Buddha-Suat, untuk dietnya dan diet TETP. Untuk rute makanan yaitu makanan oral, untuk makanan yaitu lunak. Tujuan diet yaitu memberikan kebutuhan dasar atau cairan energi dan protein, mengganti kehilangan protein, glikogen, dan zat besi dan zat gizi lain, memperbaiki ketidakseimbangan elektrolit dan cairan. Untuk syarat dietnya pada pasca Buddha kecil yaitu makanan diusahakan secepat mungkin kembali seperti biasa atau normal. Untuk pasca Buddha besar yaitu makanan diberikan secara berhati-hati disesuaikan dengan kemampuan pasien untuk menerimanya. Selanjutnya yaitu bahan makanan yang dianjurkan untuk sumber karbohidrat yaitu nasi, roti, mie, makronin, cake, dan puding. Untuk sumber protein ada daging ayam, ikan, telur, susu, dan yogurt. Sumber nabati yaitu ada tahu dan tempe. Untuk sayuran semua jenis sayuran terutama bayam, buncis, kacang panjang, labu, wortel. Untuk buah-buahan semua jenis buah segar. Untuk minumannya yaitu madu, untuk bumbunya yaitu bumbu yang tidak tajam. Untuk bahan makanan yang tidak dianjurkan, untuk sumber karbohidratnya tidak ada, sumber proteinnya dimasak dengan banyak minyak, santan kental. Untuk sumber nabatinya dimasak dengan banyak santan kental dan minyak. Untuk sayurannya semua jenis sayuran yang dimasak dengan santan. Untuk minumannya yaitu minuman rendah energi. Untuk bumbunya bumbu yang tajam seperti cabai dan merica. Untuk NE.1 yaitu penerapan edukasi gizi, memberikan anjuran serta melatih pasien agar pemahaman dan keterampilan pasien meningkat. Untuk syarat edukasinya yaitu yang pertama, materi yang akan diberikan disesuaikan dengan kebutuhan atau penyakit pasien. Yang kedua, penjelasan materi atau edukasi jelas dan mudah untuk dipahami pada pasien. Untuk yang ketiga, materi edukasi disesuaikan dengan tingkat pemahaman dan kemampuan pasien
menentukan cara atau tindakannya untuk yang terakhir yaitu menetapkan masalah gizi yang akan diberikan, lalu diringkas agar mudah untuk dimengerti. Selanjutnya yaitu monitoring evaluasi pada indikator antropometri, yaitu evaluasinya berat badan ideal dan IMT normal untuk pelaksanaannya per bulan. Untuk biokimianya nilai laboratorium, HB trombosit, albumin menjadi normal, yaitu pelaksanaannya per minggu. Untuk fisik dan klinis memantau mual, muntah, susah buang air kecil, dan buang air besar menjadi normal, yaitu pelaksanaannya per minggu. Untuk asupannya yaitu membandingkan asupan setiap hari dengan kebutuhan, yaitu pelaksanaannya setiap hari. Untuk pemilihan jenis makanan yaitu membandingkan makanan yang dikonsumsi dengan makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan untuk pelaksanaannya setiap hari. Selanjutnya yaitu ada menu diet. Untuk makanan pagi yaitu saya memberikan bubur tepung beras 1 piring 200 gram, sup ayam 1 mangkok kecil 50 gram, perkedel jagung 1 buah 50 gram, air mineral 1 gelas 220 ml. Untuk selingan pagi yaitu saya berikan puding coklat 1 buah yaitu 120 gram. Untuk makan siangnya saya berikan nasi tim 1 piring 200 gram, pepes tahu 1 potong 50 gram, sayur bening 3 sendok sayur 45 gram. Untuk teh manisnya saya berikan 1 gelas 220 ml. Untuk melonnya 1 potong yaitu 100 gram. Untuk selingan sore saya memberikan tofu 1 potong 60 gram. Untuk jus alpukatnya 1 gelas 155 ml. Untuk makan malamnya yaitu nasi tim ayam 1 piring 100 gram, sayur lodeh 1 mangkok 100 gram, telur ora-ari 1 buah yaitu 60 gram. Untuk pisangnya saya berikan 1 buah 60 gram. Untuk susunya saya berikan 1 gelas yaitu 220 ml. Untuk total kalori menu diet sehari yaitu 2338,7 kilokalori. Berikut adalah contoh leaflet yang saya siapkan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.